Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Akmal Saya Cindy Radelin. Saya Genta Marcelino. akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemisahan kation golongan 2. Kation golongan 2 adalah kation yang bereaksi dengan hidrogen sulfida membentuk endapan kation. Unsur-unsur yang terdapat dalam golongan 2 ini adalah merkurium, tembaga, kadmium, bismut, arsenik, timah, dan juga strontium. Dikenal juga dengan kation golongan H2S. Bagan pemisahan kation-kation golongan 2. Kation-kation golongan 2 ditambahkan HCl 0,6 m hingga lingkungan diatur menjadi asam, kemudian dipanaskan. Ditambahkan hidrogen sulfida, tunggu selama 3 menit. Encerkan dengan air hingga menjadi konsentrasi 0,25 m. Ditambahkan hidrogen sulfida, tunggu selama 3 menit, maka akan terdapat endapan dan juga filtrat. Filtrat akan dibuang. Endapannya yaitu HGS, PBS, BI2S3, CUS, CDS, AS2S3, AS2S5, SB2S3, SNS, SNS2. Endapan ditambahkan dengan NH4 2 kali S2. Kemudian dipanaskan pada suhu 50 derajat sampai 60 derajat Celcius. Kemudian akan terbentuk endapan dan filtrat. Filtratnya yaitu AS S3 3-min, SB S3 3-min, SN S2 3-min. Subgolongan 2B, subgolongan atau subgolongan AS. Kemudian endapannya yaitu HGS, PBS, BI2S3, CUS, CDS, subgolongan 2A atau subgolongan CU. Golongan 2 merupakan golongan yang memiliki anggota kation paling banyak di antara semua golongan. Kation-kation yang termasuk ke dalam golongan 2 antara lain Hg2+, Pb2+, Bi3+, Cu2+, Cd2+, As3+, As5+, Sb3+, Sb5+, Sn2+, dan juga Sn4+. Unsur-unsur golongan 2. Penjelasan. 1. Merkuri. Raks atau raksa. Raksa adalah unsur kimia pada tabel periodik dengan simbol Hg dan nomor atom 80, berwarna keperakan dan merupakan satu dari 5 unsur yang berbentuk cair pada suhu kamar. Mudah menguap. Hg memadat pada tekanan 7640 atm. 2. Tembaga. Memiliki lambang Cu dan nomor atom 29. Lambangnya berasal dari bahasa Latin cuprum, merupakan konduktor panas dan listrik yang baik, memiliki korosi yang cepat sekali. 3. Kadmium. Memiliki lambang Cd dan nomor atom 48. Logam lunak dan putih kebiruan ini secara kimiawi serupa dengan logam stabil lainnya pada golongan 12. 4. Bismut. Memiliki lambang Bi dan nomor atom 83. Logam dengan kristal trivalen ini memiliki sifat kimia mirip dengan arsen dan antimon. Titik leburnya ialah 41,5 derajat Celcius. 5. Arsenik. Memiliki lambang As dan nomor atom 33. Ini adalah bahan metalot yang terkenal beracun dan memiliki 3 bentuk alotropik, yaitu kuning, hitam, dan abu-abu. 6. Timah. Memiliki simbol Sn dan nomor atom 50. Merupakan logam pasca transisi di kelompok 14 dalam tabel periodik. Memiliki 2 kemungkinan bilangan oksidasi plus 2 dan plus 4 yang memiliki sedikit lebih stabil. 7. Stibium. Nama lain antimon. Memiliki lambang Sb
dan nomor atom 51 merupakan metaloid dan mempunyai empatolotropi bentuk. Bentuk stabil antimon adalah logam biru, putih. Antimon kuning dan hitam adalah logam tidak stabil. Saking banyaknya kation golongan 2 juga dibagi menjadi 2 subgolongan, yaitu subgolongan 2A yaitu golongan tembaga terdiri dari Hg2+, Pb2+, Bi3+, Cu2+, dan juga CD2+. HGS, PBS, Bi2S3, OUS, CDS, ditambahkan HNO3 2M, lalu dipanaskan hingga terbentuk endapan dan filtrat. Pertama endapan, HGS ditambah HNO3 dan HCl lalu dipanaskan, terbentuk menjadi Hg2+. Hg2+ kemudian ditambahkan SnCl2 lalu terbentuklah Hg2Cl2 plus Hg. Jika endapan berwarna putih, berarti endapan tersebut mengandung Hg. Balik ke filtrat, Pb2+, Bi3+, Cu2+, dan CD2+. Semua itu ditambahkan H2SO4 sampai SO3 sampai menjadi filtrat dan didinginkan dengan H2O. Lalu terbentuklah endapan dan filtrat. Pertama endapan, PbSO4 ditambahkan CH3COOH ditambahkan CH3COONH4 lalu dipanaskan hingga terbentuk menjadi Pb2+. Lalu ditambahkan K2CrO4 terbentuklah PbCrO4. Jika endapan tersebut berwarna kuning, berarti endapan tersebut mengandung Pb. Balik filtrat, Bi3+, Cu2+, dan CD2+. BiOH3 ditambahkan Na2SNO2 menjadi Bi. Jika filtrat tersebut berbentuk hitam, berwarna hitam, berarti ada kandungan Bi. Dalam kurung Cu, dalam kurung NH3 4 kali, tutup kurung 2+, CD dalam kurung NH3 tutup kurung 4 kali 2+, hingga terbentuk filtrat dan endapan. Filtrat CuNH3 kali 4 kali 2+, dan NH3 4 kali 2+, ditambahkan CH3COH berlebih, lalu Cu2+ dan CD2+, ditambahkan K4FeCN6, lalu Cu2FeCN6, CD2FeCN6. Jika warnanya merah dan sampai coklat, berarti ada endapan Cu. Lalu filtrat, CuNH3 4 kali 2+, CdNH3 4 kali 2+, ditambahkan NaCN berlebih, CuCN 4 kali min CdCN 4 kali min, ditambahkan H2S, lalu terbentuk CDS. Jika berwarna kuning, berarti filtrat tersebut mengandung ada CD. Subgolongan 2B yaitu golongan arsen yang terdiri dari As3+, As5+, Sb3+, Sb5+, Sn2+, dan Sn4+.
Bagan pemisahan kation golongan 2B, yaitu yang pertama kita harus menggunakan sampel yang mengandung golongan kation AS S33-, SB S33-, dan SN S32-, yang ditambahkan dengan CH3COOH berlebih. Selanjutnya disentrifus menghasilkan filtrat dan endapan. Karena filtrat tidak mengandung kation dari golongan arsen, maka dibuang. Selanjutnya endapan AS2S3, SB2S3, dan SNS3 ditambahkan dengan HCl sebagai pelarut lalu dihomogenkan. Selanjutnya dilakukan sentrifus kembali menghasilkan filtrat dan endapan. Yang pertama endapan, yaitu AS2S3 ditambahkan dengan NH4OH dan H2O2 lalu dipanaskan menghasilkan ASO4-3-. ASO4-3- ini ditambahkan MgCl2 dan NH4OH menghasilkan MgNH4ASO4 yang berwarna putih, menandakan berarti mengandung AS atau arsen. Selanjutnya filtrat, yaitu SB3+ dan SN4+, dibagi ke dalam dua tabung reaksi. Yang pertama SB3+ SN4+ ditambahkan AI lalu dipanaskan menghasilkan SB3+ SN2+, ditambahkan lagi HgCl menghasilkan Hg2Cl2 plus Hg berwarna putih atau kelabu yang menandakan positif Sn atau timah. Selanjutnya pada tabung reaksi yang kedua SB3+ SN4+ ditambahkan H2C2O4 menghasilkan SB3+ SnC2O4 3 kali 2+ menghasilkan senyawa kompleks, lalu menghasilkan SB2S3 yang berwarna sindur atau kekuningan yang berarti menandakan positif stibdium atau Sb. Untuk memisahkan kation golongan 2 dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama menambahkan HNO3 yang bertujuan untuk memisahkan antara kation Hg2+ dengan kation lainnya, di mana ketika ditambahkan HNO3 kation Hg2+ mengendap dalam dan membentuk HGS, sedangkan kation lainnya larut. Yang kedua, dengan penambahan H2SO4 bertujuan mengendapkan kation Pb2+ menjadi PbSO4 dan memisahkan kation Pb2+ dengan kation lainnya. Yang ketiga, penambahan NH4OH pekat. Pemisahan kation Bi3+ dengan CD2+ dengan penambahan NH4OH. Kelarutan ion Bi3+ terendap menjadi BiOH 3 kali, sedangkan CD2+ masih terlarut.